Pro dan kontra Etsy. Hey, I'm curious. Do you have an Etsy store? Y'all should sell that on Etsy. I really wanted to see if you guys have an Etsy store. Bro, do you have an Etsy? Halo, apa kabar teman-teman? Nafkah Digital di sini kita akan ngebahas tentang pro dan kontranya Etsy. Buat teman-teman yang mau bikin akun Etsy, mungkin lebih baik kita tonton dulu video yang ini. Jadi kalian punya referensi. Apakah kita mau bikin akun Etsy atau enggak? Jadi simak terus videonya ya. Yang pertama, modal. Apakah Etsy gratis atau tidak? Well, untuk yang pertama ini termasuk relatif ya, karena Etsy tidak memungut biaya sama sekali untuk para sellernya. Dan perlu diingat kembali bahwa Etsy adalah marketplace, bukan website print on demand. Jadi kita perlu menghubungkan platform cetak tersendiri untuk kita masukkan ke Etsy dan kita jual. Tapi Etsy ini adalah marketplace yang masih relate dengan kita yang tinggal di Indonesia, karena masih bisa mudah untuk bikin akunnya gitu ya. Jadi pro-nya ya, untuk membuka akun Etsy kita perlu mengeluarkan modal yang termasuk kecil karena cuma beli VCC. Ya, VCC itu apa? Jadi VCC itu adalah virtual credit card ya. Buat kita yang nggak punya kartu kredit, jadi setelah kita beli VCC itu kita seolah-olah punya kartu kredit yang bersifat virtual gitu. Bahkan sekarang udah banyak yang jual VCC khusus untuk mendaftar Etsy aja. Meskipun Etsy mengenakan biaya per listing itu sekitar 20 sen selama 4 bulan, tapi masih sangat terjangkau kalau menurut gue ya. Nah, kontranya buat kalian yang udah jadi bulan-bulanan banned di Etsy, modal yang kita anggap kecil tadi tuh jadi kerasa besar juga gitu ya. Karena di Etsy sangat rentan terkena banned tuh. Bahkan untuk alasan yang gak masuk akal juga termasuk ya. Akhirnya buat kita yang mau membuat akun Etsy lagi, kita harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi apakah Etsy termasuk cara berprint on demand yang butuh modal? Well, untuk alasan yang barusan jawabannya ya. Kedua, traffic. Untuk urusan traffic, Etsy menempati urutan keempat e-commerce dunia setelah eBay dan Walmart ya. Jadi untuk urusan traffic nggak perlu diraguin lagi, tapi apa pro dan kontranya dan pengaruhnya buat kita para pre-orders di Indonesia ini apa? Oke, pro-nya dulu ya. Karena traffic Etsy yang begitu besar mencapai 5.664 M ya saat ini, membuat Etsy itu memang lapak berjualan yang mantap karena banyak banget yang datang untuk berbelanja gitu. Dan mereka rata-rata puas berbelanja di Etsy. Tapi karena banyak yang beli, maka yang jualan di sana juga banyak gitu. Jadi yang mana akan membawa kita ke bagian kontra untuk topik kedua ini. Jadi kontranya tuh banyak yang berjualan dibikin kita terlalu sumpah ya dengan persaingan yang gila-gilaan. Karena ini marketplace e-commerce biasa, artinya nggak ada fixed price. Jadi margin yang kita atur sendiri tuh, dan bakal banyak banget harga-harga yang jomplang di sana sini. Buat kita tuh jadi ekstra hati-hati banget dan pinter-pinter membaca pasar barang yang kita jual gitu. Yang tiga, brand. Buat kalian yang sedang punya rencana untuk bangun brand sendiri, simak baik-baik nih. Kali ini gue balik dulu ya, jadi kontranya dulu. Oke, kontra. Buat yang mau membangun brand sendiri dari sekarang, maka Etsy ini sangat-sangat membuat kalian stres untuk waktu yang cukup lama ya. Balik lagi karena persaingan yang luar biasa, bakal bikin lu jadi mau nangis di awal-awal buka toko. Tapi pro-nya, kabar baiknya, gak ada perjuangan yang mudah. Karena dari sekian seller yang mengeluh, banyak juga seller yang berhasil mengembangkan brandnya di sini gitu. Dengan modal ngeyel dan yakin, dan juga kualitas dan kuantitas yang bisa kalian jaga, pasti bakal berhasil. Karena SEO yang dimiliki Etsy ini juga bukan kaleng-kaleng gitu. Sistem review yang ada bintang-bintangnya ini juga ikut bantu brand kalian maju, walaupun agak nipu-nipu dikit karena rating yang bukan rating kita gitu, tapi overall barang-barang yang ada di Etsy. Tapi ya kenapa enggak ya kan. Terus yang keempat, passive income. Gue yakin teman-teman juga pasti yang ikutan print on demand karena mau merasakan apa itu yang namanya passive income ya. Buat yang belum tahu apa itu passive income, adalah simpelnya lo tidur tapi tetap dapat duit gitu kali ya. Maka pro-nya adalah yes gitu. Penjualan yang akan terus berjalan meskipun waktu lo lagi debat sama pacar juga. Itu yang membuat passive income-nya terus berjalan. Pacar yang mana gue nggak tahu ya, tapi kalian cuma bikin desain dan di listing aja di Etsy dan semua bakal diurus sama mereka. Tapi
kontranya adalah di Etsy juga masih harus ngeladenin pembeli yang tanya ini itu, dan kadang bisa berasa diteror gitu. Kenapa bisa kejadian kayak gitu ya? Kadang buat kalian yang pakai Printify ya, mungkin ada yang pakai Printify yang nggak suka ngabarin kalau stok dari percetakannya habis, karena di Printify itu percetakannya bukan milik mereka, tapi dia hanya penghubung dari banyak-banyak percetakan itu gitu. Jadi pengiriman harus ditunda juga gitu, dan itu bikin pembeli jadi worry dan bahkan bisa minta refund gitu. Belum lagi buat kita yang punya banyak akun, kadang lupa kalau stok di Etsy itu belum diperbarui. Jadi harus sering-sering diupdate storefrontnya gitu. Beda banget kalau di TeePublic dan Redbubble, yang bisa kita tinggal tidur selama 1 tahun pun nggak masalah gitu. Jadi tetap digaji gitu kan. Jadi gimana passive income? Well, oke, yang kelima adalah copyright dan banned. Buat kalian yang baru mau mulai berjualan di Etsy, mungkin karena di website yang lain sering kena ban atau alasan yang nggak jelas, maka ya pro-nya, karena Etsy termasuk sebagai pihak ketiga dan kegiatan kita print on demand itu dia pihaknya ketiga gitu ya maksudnya. Maka secara hukum Etsy itu nggak punya otoritas untuk melakukan penghapusan akun seller gitu. Jadi misalnya kita diduga untuk melakukan pembajakan ke rekening orang lain, karena beda sama print on demand yang lain gitu, kayak Redbubble, Etsy itu bukan jadi pemilik desain yang kita pasang di sana gitu. Tapi kontranya adalah justru kita punya 2 website yang mampu melakukan penghapusan atau ban kepada seller yang malang seperti kita ini gitu. Jadi yang paling ngejengkelin tuh ini pengalaman pribadi ya. Jadi desain yang baru dianggap melanggar hak cipta itu setelah ada order dari pembeli gitu. Biasanya kita disuruh untuk mengubah beberapa elemen dari desain yang kita buat, dan setelah kita ubah pun masih belum cukup juga. Jadi ya menurut gua cukup ngerepotin juga gitu. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, pro dan kontranya, kalian bisa bikin video ini jadi bahan pertimbangan kalian untuk bikin akun di Etsy. Dan gua udah bikin video tutorial tentang bagaimana cara bikin akun Etsy dari awal sampai habis. Gua kasih listnya di atas sebelah kanan sini. Dan juga kalian yang mau bikin akun TeePublic yang nggak mau ngerasain kontra-kontranya yang ada di Etsy tadi, udah gue siapin juga video tutorial bikin akun TeePublic yang ada di bawah ya. Jadi kalian bisa pilih aja yang kedua video itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.